Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Ya, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nama saya Gian Samuel Titalisi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Ya, jadi mata kuliah yang ingin saya bahas materinya di sini adalah mata kuliah Sistem Operasi. Ya, yang seperti biasanya saya kembali untuk membahas materi-materi. Materi yang ingin saya bahas di sini adalah fungsi dasar sistem operasi. Pembahasan. Yang pertama, terdapat pengertian sistem operasi berikut fungsi dasar sistem operasi, berikut tujuan adanya sistem operasi, berikut beberapa sistem operasi, berikut sejarah sistem operasi, dan yang terakhir struktur DEMA. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Next, fungsi dasar dari sistem operasi. Yang pertama, menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Berikut, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari. Berikut kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Dan terakhir, manajemen sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Next, tujuan adanya sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan. Yang terakhir, fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Next, beberapa sistem operasi. Yang pertama, ada Unix, berikut Linux, DOS atau Disk Operating System, 3 Windows 3, X, Windows NT, Windows 95, 98, dan Millennium Edition. Next, Windows 2000 dan XP. Next, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dan Windows 10. Next, sejarah sistem operasi. Yang pertama, generasi pertama. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Berikut generasi kedua. Generasi kedua 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBIS. Berikut generasi ketiga. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai
interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Berikut generasi keempat. Generasi keempat pasca 1980-an dewasa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Next, yang terakhir, struktur DMA. DMA atau Direct Memory Access ialah sebuah prosesor khusus atau special purpose prosesor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama dalam program I/O. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat pada operasi multitasking seperti Unix karena transfer data. Dengan mode DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat melakukan pekerjaan yang lain. Ada dua jenis DMA. Yang pertama, third party DMA. Menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard untuk mengerjakan proses. Yang kedua, first party DMA disebut dengan bus mastering DMA, di mana proses dikerjakan oleh bagian logic interface di card. Ya, demikianlah pembahasan materi saya mengenai fungsi dasar sistem operasi. Mungkin ada kurang lengkap atau kurang jelasnya pembahasan materi saya. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.